untuk mendukung Palestina. Gimana cara mendukung Palestina? Nggak usah dibahas. Itu berarti cara kita bersatu untuk mendukung Palestina dengan cara tidak usah membahas-bahas Gaza, teman-teman, ya. Apalagi mengibarkan bendera Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Kut. Yuk, mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Memfitnah terkait dengan Saudi Arabia. Saya tidak tahu apa masalahnya dengan kerajaan Saudi Arabia, dengan Raja Salman ataupun dengan putra Raja Salman, yang mana dia menyebarkan fitnah bahwasanya Salafi itu apa? Salafi Saudi Arabia itu tidak menyumbang di Palestina kecuali kain kafan, dan itu ada Felixio dan anak muda yang baru belajar agama dan mereka benci ya sahabat. Felixio kalau belajar agama dan anak muda yang baru belajar agama. Nggak kayak Anda, Pak, ya, sudah fase dalam hal agama, Pak, ya. Sehingga ketika mengkritik, yang dikritik bukan dalilnya tapi kata-kata 1000%. Ke pemakaman Hasan Subuh pemimpin Subuh. Saya seorang jurnalis. Wajar jurnalis ini harus netral ya dalam meliput. Kalau harus netral ya sahabat lambat channel, pegang bahasanya. Kita akan kaitkan dengan apa yang dia sebarkan. Kalau nanti ada kematian presiden Brazil misalnya, kemudian kita semua diundang untuk hadir, berarti jangan hadir dong. Kalau kalian hadir berarti kalian juga orang-orang non-muslim gitu ya. Kalau kita diundang. Oke, saya tidak lihat secara keseluruhan, yang penting goals yang kita akan bahas sudah dapat. Dia katakan dia netral. Terus dia menyebarkan bahwasanya berita-berita bohong terkait dengan Arab Saudi. Saya tidak tahu apa kebenciannya dengan Arab Saudi. Arab Saudi, lihat statistik bantuan yang diberikan kepada Suriah, kepada Palestina ya, kepada Palestina. Lihat mana yang paling banyak dari seluruh negara. Lihat Arab Saudi yang paling banyak. Kok Anda cuma mengatakan bahwa Oke, teman-teman. Tadi sudah ada klarifikasi dari Husin Gaza bahwasanya dia itu reporter ya, jurnalis, wartawan. Si Wahabi Lampai Channel ini memprotes kalau netral kenapa fitnah-fitnah Saudi gitu katanya. Ya. Lalu dia mengunggah data. Kalau Anda netral harusnya Anda tahu dong seberapa banyak bantuan Saudi ini ke Palestina ya katanya. Ini dia menyampaikan data ini. 6 negara muslim terbanyak bantu Palestina. Ada RI, nah ini dia. Arab Saudi membantu 27 juta US dollar, teman-teman ya. Disusul Turki, Qatar, kemudian Palestina, Yordania, Brunei, Indonesia. Oke. Kenapa Indonesia hanya sedikit? Karena di Indonesia bantuan itu nyampe ke Palestina dari berbagai jalur tuh. Ini mungkin yang jalur dari pemerintah. Karena terdata kan ini Bos ya. Yang nggak terdata banyak, Pak. Yang mandiri, Bos ya. Yang independen dari rakyat. Kan banyak itu, ya kan? Banyak. Walaupun karena jalur independen dan jalur mandiri, maka banyak disalahgunakan karena tidak ada laporannya, kan begitu Bos ya. Tapi banyak sebenarnya. Lalu kenapa hanya segitu? Ya karena kurs dolar, nah kurs rupiah ke dolar ini mahal, Pak. Kan gitu. Dan Indonesia bukan negara kaya. Nah, kemudian kenapa Saudi bantuannya begitu banyak? Ya karena Saudi negara kaya. Kemudian kurs dolar rendah, ya. Ya kalau dibandingkan dengan Indonesia ya jauh kan begitu, ya kan. Lalu data yang Anda sampaikan ini datanya nggak update sudah. Husin Gaza, Anda mengcounter Husin Gaza datang ke Libanon tuh, ke Hezbollah ya. Kan itu berita saat ini. Lalu Husin Gaza katanya memfitnah Saudi saat ini. Lalu Anda ingin membantah pernyataan Husin Gaza dengan menyampaikan data tahun 2022 yang nggak nyambung. Lalu selain Indonesia ini masih negara berkembang, bukan negara maju dan bukan negara kaya, letak geografis Indonesia ini terlampau jauh juga dari Palestina. Kan gitu, ibarat tetangga, itu tetangga jauh, Bos ya. Beda dengan tetangga dekat yang berada di sekitar Timur Tengah. Terutama yang dekat kan siapa? Mesir,
kemudian Yordan, kemudian Libanon. Itu kan dikelilingi negara itu, si rewel itu, ya kan? Jadi Anda tidak bisa menyamakan negara Saudi dengan negara Indonesia. Lalu kenapa Husein Gaza ini, dan banyak juga, bukan sekedar Husein Gaza, masyarakat dunia, masyarakat Muslim dunia ini mengolok-olok, Pak, mengolok-olok Saudi. Kenapa bisa mengolok-olok Saudi? Ya karena sikapnya itu terlalu, karena sikapnya yang mencolok, narasi, kemudian narasinya yang disampaikan melalui ulama-ulamanya itu cenderung pro ke si rewel, Pak, gitu loh. Baik pemerintah maupun narasi ulamanya itu cenderung pro kepada si rewel. Terbukti dengan apa? Dukungan mereka untuk menormalisasi, ya kan, menormalisasi kerjasama antara si rewel dan Saudi ini terkait normalisasi. Dan sudah terbukti sekarang banyak sekali orang-orang Bayudi itu datang ke sana, itu loh, joget-joget akrab lah dengan Saudi. Dan pada waktu yang bersamaan kami tidak menemukan video-video orang-orang Bayudi ini di Iran joget-joget sama orang Iran, nggak ada, gitu loh. atau berkunjung, Ya kan. Justru Syekh Utsman Khamis malah menceritakan bahwasanya di Kuwait itu, bos ya, di Kuwait itu antara Syiah dan Sunni nikah biasa. طيب وفي العراق كذا تزاوج بين الشيعة والسنة وطبيعي جدا تجد سنيا أخواله شيعة وشيعي تجد أخواله من السنة وما كانت أي خلافات بين السنة والشيعة. Gitu loh, nggak ada masalah kan? dipermasalahkan oleh Lampai Channel itu berlakunya netralnya Husein Gaza ini. Kalau memang netral, kenapa dia itu kok masih memfitnah-fitnah Arab Saudi gitu loh. Di sini Husein Gaza berkomentar, bukan memfitnah Saudi, tapi berkomentar secara realistis tentang perjuangan gerak nyatanya, tentang perjuangan dengan aksi nyata atau dengan gerak nyata. Ya, kalau masalah sumbangan-sumbangan nggak usah ditanya, itu loh, bukan Saudi aja kan begitu. Walaupun Saudi katanya paling banyak, tapi bukan Saudi aja yang nyumbang. Negara lain pun yang nggak ikut berjuang secara aksi di TKP itu mereka juga nyumbang, termasuk Indonesia kan gitu. Maksudnya itu antara perilaku dan jargonnya ini nggak sesuai. Jargonnya kan mereka paling sunnah, mereka akan sebagai kiblat kan gitu, kiblat seluruh Muslim dunia kan gitu ya. Tapi faktanya mengibarkan bendera saja di sana itu dicekal kan gitu ya kan. Mengibarkan bendera Palestina aja dicekal ya, apalagi ikut berjuang kan nggak mungkin. Malah pernyataan-pernyataan yang ada melalui corong para ulamanya, mereka itu, para ulama-ulama sekelas Abdurrahman Sudes, melarang orang-orang Saudi itu mendukung Hizbullah dan Hamas ini. Oke, sebagai pelengkap, kami akan sampaikan data ini teman-teman ya. Profil Syekh Sudes, ulama Arab Saudi yang larang masyarakat bicarakan Gaza. Loh, dilarang. nggak boleh, bos. Makanya masalahnya apa? Ya nggak tahu. Ada coba permusuhan atau sakit hati itu. Coba. Ini. Ulama Arab Saudi, Syekh Sudes, belum lama ini menjadi sorotan setelah menyampaikan bahwasanya sebaiknya masyarakat umum tidak berbicara tentang Gaza tuh. Menurutnya hal tersebut bukan urusan masyarakat, tapi hanya urusan pemerintah dan penguasa saja. Jadi untuk rakyat ya, umat, masyarakat, khususnya ya. YouTuber Nggak usah bicara Gaza. Nggak Nggak usah kalian berbicara Gaza. Oke? Nggak layak kalian tuh, bukan levelnya. Ini katanya Abdurrahman Sudes ya. Nah, pernyataan Sudes itu tersebut viral di media sosial, memicu berbagai respon dari para netizen tuh. Oke, sosial terkait Gaza. Sebelumnya Imam Besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sempat melarang pengibaran bendera Palestina di Masjidil Haram. Ternyata askar yang menyekal orang yang membawa bendera Palestina itu atas instruksi dari Abdurrahman Sudes ini, teman-teman. Ya, berarti nggak salah laskar itu, bos. Nggak salah, yang salah ya yang fatwa ini gitu loh, teman-teman ya. Oke, nah apakah ulama seperti ini bisa menjadi panutan gitu? Apakah ulama seperti ini meyakinkan kita? Apakah ulama seperti ini bisa meyakinkan kita bahwasanya dia masih sosok ulama yang harus kita ikuti?
Tapi anehnya di kesempatan yang lain dia ini Abdurrahman Sudais ini menyerukan agar umat Islam ini bersatu. Oh. Coba kita cek bos ya. Ya Sudais tekankan persatuan umat Islam untuk dukung Palestina. Oke. Di satu kesempatan yang lain dia menyatakan atau menginstruksikan agar umat Islam ini bersatu untuk mendukung Palestina. Bersatunya bagaimana? Bersatu versi dia. Ya apa? Gak usah bahas-bahas. Bersatu, mengajak persatuan sesama seluruh umat muslim, tapi tidak untuk boleh mendukung Palestina. Gimana cara mendukung Palestina? Nggak usah dibahas. Itu berarti cara kita bersatu untuk mendukung Palestina dengan cara tidak usah membahas-bahas Gaza, teman-teman ya. Apalagi mengibarkan bendera Palestina. Kalau kalian masih bahas-bahas Gaza, berarti kalian tidak bersatu. Oke, itu saja ya Lampai Channel ya. Ini pernyataan netral di Lampai Channel ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.